Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Velita Anggraini di acara Radar Berita. Kali ini saya akan membawakan kaleidoskop berita selama tahun 2021. Sriwijaya Air, tahun 2021 baru saja tiba, namun Indonesia disambut oleh berbagai kabar duka. Di bulan Januari, tepatnya pada tanggal 9 Januari 2021, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak mengalami kecelakaan. Pesawat dengan 50 penumpang dan 12 kru tersebut jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Diinformasikan bahwa pesawat Sriwijaya Air telah hilang kontak sekitar pukul 14:40 waktu Indonesia Barat. Selain itu, dikabarkan pesawat Sriwijaya Air take off dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 14:36 waktu Indonesia Barat. Pesawat pun sudah berada di ketinggian 1.900 kaki di wilayah Jakarta. Menurut hasil pencarian, 47 korban yang ditemukan berhasil diidentifikasi. Menurut Kepala Subkomite Investigasi Keselamatan Penerbangan KNKT Nur Cahyo Utomo, dalam laporan capaian investigasi penerbangan tahun 2021 menyatakan bahwa investigasi dapat diselenggarakan pada pertengahan tahun 2022. Bom Makassar. Pada Minggu 28 Maret 2021 terjadi ledakan bom di halaman Gereja Katedral Jalan Kajo Olalido, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada pukul 10:25 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam aksi bom bunuh diri ini terdapat 2 orang pelaku yang tewas di lokasi kejadian. Kedua pelaku ini merupakan jaringan kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. 2 pelaku pengeboman gereja katedral di Makassar ini merupakan pasangan suami istri yang diketahui berinisial L dan ISM. Menurut saksi mata, pelaku berboncengan dan meledakkan bom bunuh diri saat misa kedua berakhir. Namun, Kosmas selaku satpam gereja yang melihat gerak-gerik mencurigakan berusaha mengadang keduanya. Dengan begitu, Kosmas mengalami luka di bagian dada. Selain Kosmas, ada 19 orang lainnya yang mengalami luka-luka akibat bom bunuh diri tersebut. Tidak berhenti di bulan Maret, pada 21 April 2021, Indonesia kembali berduka akibat tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Pada pukul 3:46 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 yang sedang melaksanakan misi latihan penembakan torpedo dinyatakan hilang kontak atau subsloop. Hingga 23 April 2021, pencarian terus dilakukan namun tidak memiliki titik terang. KRI Nanggala 402 dinyatakan sabsang atau tenggelam di kedalaman 838 meter pada 24 April 2021. Pernyataan ini dikeluarkan setelah TNI melakukan pencarian selama 72 jam, yang menurut KSAL Laksamana Yudo bahwa cadangan oksigen di dalam KRI Nanggala 402 dapat bertahan jika di dalam keadaan blackout. Dalam peristiwa ini, 53 kru gugur yang terdiri dari 49 awak, 1 komandan, dan 3 spesialis senjata. Dalam proses pengangkatan kapal selam KRI Nanggala 402, TNI dibantu oleh beberapa institusi dalam negeri, seperti Polri, Bakamla, dan Basarnas. Selain itu, TNI juga menerima bantuan dari luar negeri, yaitu Cina, Malaysia, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat. Dalam upaya pencarian dengan melakukan penyelaman sebanyak 20 kali, akhirnya membuahkan hasil. Petugas gabungan berhasil mengidentifikasi sejumlah bagian kapal selam dan mengangkat puluhan benda, seperti 2 sekoci atau life raft. Operasi pencarian yang resmi berakhir pada Rabu 2 Juni 2021 menjadi puncak upaya para petugas untuk mengevakuasi sisa-sisa peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kini bangkai KRI Nanggala 402 telah bersemayam dengan seluruh awak hiu kencana di Samudra Keabadian. Pada pertengahan Oktober, penantian yang ditunggu selama 19 tahun akhirnya Indonesia dapat meraih kejuaraan bergengsi di Piala Thomas yang berlangsung di Aarhus, Denmark pada tanggal 9 hingga 17 Oktober 2021. Penantian selama 19 tahun untuk membawa Piala Thomas ke tanah air akhirnya tercapai sudah. Hal ini sekaligus melengkapi prestasi bulu tangkis di kancah dunia sepanjang 2021. Kemenangan Indonesia di Piala Thomas 2021 yang berlangsung di Aarhus, Denmark jatuh di cabang bergu Indonesia.
Datang sebagai unggulan pertama di Piala Thomas Indonesia, atlet bulu tangkis andalan Indonesia Hendra Setiawan bersaing dengan Chinese Taipei dan Thailand untuk lolos dari grup A. Di laga pertama, Indonesia menang dengan skor 5-0 atas Aljazair. Tetapi di dua laga berikutnya, skuad Merah Putih harus bekerja keras untuk mengalahkan Thailand dan Chinese Taipei dengan masing-masing skor 3-2. Melaju ke perempat final, Indonesia berjumpa dengan tetangga dan rival abadi yaitu Malaysia. Skuad Merah Putih tampil solid, Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor meyakinkan 3-0 tanpa balas. Berlanjut di semifinal, Indonesia bertemu tuan rumah Denmark. Pada partai pertama, Anthony Sinisuka Ginting kalah dari Victor Axelsen dengan skor di babak pertama, 9-21 dan di babak kedua dengan skor 15-21. Tertinggal 0-1 tidak sama sekali mempengaruhi mental skuad Merah Putih. Terbukti pada 3 laga berikutnya dimenangkan Indonesia melalui atlet andalannya yaitu Kevin Sanjaya Sukamuljo yang berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon. Kemudian dilanjutkan dengan Jonathan Christie dan Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto. Indonesia pun menang dengan skor 3-1. Di puncak final, Indonesia mampu memenangkan pertandingan yang sengit terhadap lawannya Cina dengan skor 3-0. 3 poin kemenangan Indonesia yang disumbang Ginting, Fajar yang berpasangan dengan Rian, dan terakhir Jonathan sukses mengakhiri penantian Indonesia untuk membawa pulang Piala Thomas ke tanah air. Terakhir, tim badminton Indonesia mengangkat trofi tersebut pada tahun 2021. Saat itu Taufik Hidayat dan kawan-kawan melibas Malaysia di final Piala Thomas dengan skor 3-1. Di penghujung tahun ini, satu Indonesia kembali berduka akibat meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu 4 Desember 2021 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Semeru mengeluarkan awan panas yang turun mengarah curah Kobokan. Turun, dalam rekan-rekan yang ada. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, Budi Santoso, mengimbau warga sekitar untuk menjauh dari sungai yang dialiri lahar Gunung Semeru. Berdasarkan data Poskomando Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru per 21 Desember 2021 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, sementara terdapat korban meninggal dunia akibat bencana erupsi Gunung Semeru kini bertambah menjadi 51 jiwa. Selain jumlah korban meninggal dunia, Posko mencatat 5 potongan tubuh yang ditemukan di lokasi terdampak. Penutup tahun 2021 dikabarkan varian terbaru virus COVID-19 Omicron yang membuat beberapa bulan kebelakangan jumlah kasus di seluruh dunia meningkat masuk ke Indonesia. Varian yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada akhir November 2021 ini menjadi salah satu varian yang menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pada 16 Desember 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan masuknya virus Omicron ke Indonesia. Pasien pertama yang terkonfirmasi ditemukan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari yang sama, pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron adalah seseorang yang baru saja melakukan perjalanan luar negeri. MN dinyatakan positif setelah dilakukan WGS atau Whole Genome Sequencing. Pada 24 Desember, Kemenkes kembali melaporkan sebanyak 11 orang dikonfirmasi positif Omicron. Ke-11 kasus ini merupakan imported case, di mana para pasien positif ini adalah seseorang yang baru saja melakukan perjalanan luar negeri. 3 dari 11 pasien ini juga dilaporkan mengalami gejala. Badan Litbangkes kembali mengeluarkan hasil pemeriksaan WGS pada 25 Desember. Ada 26 kasus tambahan, 25 pasien adalah WNI yang baru pulang dari perjalanan luar negeri, dan 1 pasien merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dikarenakan 98% penambahan kasus varian Omicron di Indonesia terjadi setelah melakukan perjalanan luar negeri, Budi Gunadi selaku Menteri Kesehatan akan memperketat karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri. Budi Gunadi juga mengatakan bahwa akan menyebarkan teknologi baru untuk tes PCR di pintu utama kedatangan luar negeri. Tes PCR ini mampu melihat simptom Omicron dengan identifikasi lebih cepat, yaitu 4-6 jam. Sekian kaleidoskop berita tahun 2021 yang saya sampaikan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya Felita Anggreni dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru dan sampai jumpa.